Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexil Sekolah Pratama dan dalam video ini saya akan menjelaskan apa sih Pancasila itu dan beserta makna dari setiap sila tersebut. Sebelumnya saya akan melakukan wawancara terhadap para responden untuk setiap sila yang ada di Pancasila. Jadi menurutmu Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara. Pancasila itu adalah pedoman hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Pandangan saya mengenai Pancasila itu secara pribadi mengacu pada singkat aja sih, NKRI, harga mati, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi saya, Pancasila itu adalah dasar negara yang kemudian kita belajar kembali soal sejarah bangsa. Artinya dasar itu sudah menjadi sejarah ya, karena memang perjuangan pada sampai pada titik ini itu tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan demi untuk menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Itu bagi saya kayak gitu sih Bang. Pancasila kalau menurut saya itu pendapat saya sendiri ya. Tapi saya nggak terlalu panjang untuk menjelaskannya. Singkat saja kalau dari saya itu, Pancasila itu saya ibaratkan itu seperti buku yang ditulis dari sejarah yang sudah pernah terjadi. Nah, sejarah yang terjadi itu mengenai tentang dalam negara ini. Negara yang berusaha diperjuangkan hingga negara itu merdeka. Dan Pancasila ini, kalau menurut saya sebut itu bisa dikatakan jadi pedoman untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, banyak dari pendapat mereka yang sudah cukup benar, cukup menjelaskan. Namun singkatnya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang merupakan landasan utama dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila itu terbentuk karena keberagaman suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian dirangkum oleh Presiden pertama kita, I.R. Soekarno, ke dalam istilah Pancasila. Terus menurutmu makna dari sila pertama itu gimana? Makna sila pertama itu adalah bersikap toleransi terhadap sesama orang lain. Soalnya kan setiap orang itu berhak memiliki kepercayaan masing-masing. Oke, untuk makna dari sila pertama, menurut responden pertama, sebenarnya menurut responden pertama cukup singkat, cuman saya akan menambahkan beberapa. Jadi makna dari sila pertama itu bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia itu harus memiliki seperti kepercayaan dan ya bertakwa kepada Tuhan. Namun dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Terus kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan itu harus dapat saling menghormati, toleransi lah satu sama lain antara umat beragama agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Apa sih makna dari sila kedua itu? Makna dari Pancasila kedua adalah saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Jadi menurut responden kedua, makna dari sila kedua juga cukup singkat dan saya akan menambahkan beberapa menurut saya. Jadi makna dari sila kedua itu bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia itu diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai
kesetaraan derajat pada manusianya. Jadi sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Juga kita diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain. Terus membela kebenaran serta keadilan yang ada dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar negara Indonesia serta keseluruhan. Makna dari sila ketiga itu apa? Oh, sila ketiga itu yang persatuan Indonesia itu ya. Persatuan Indonesia. Kalau dari persatuan Indonesia, nggak usah jauh-jauh sih kalau menurut saya. Kalau namanya udah persatuan, ya sudah. Mau kita dari ras yang berbeda, suku yang berbeda. Kan Indonesia nih banyak kan macam-macam dari segi, bukan dari segi wilayah atau daerahnya, suku, ras, maupun bahasanya masing-masing berbeda kan. Nah, yang ibarat yang bisa saya menjadikan contoh untuk saya, itu bahasa Indonesia yang dipakai untuk menyatukan semua daerah atau bahasa-bahasa ras-ras yang berbeda-beda itu hingga bisa jadi satu dalam satu negara ini, yang negara Indonesia ini. Kalau menurut saya sih begitu. Ya itulah cara pikirnya dari saya. Oke, menurut responden ketiga, makna dari sila ketiga cukup simpel. Saya akan menambahkan sedikit menurut saya. Jadi makna dari sila ketiga itu jadi kita diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia. Jadi selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan serta kepentingan bagi negara bersama. Oke, jadi makna dari sila keempat itu apa sih? Menurut saya bang, bagi saya sila keempat yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu merujuk kepada bagaimana seorang pemimpin itu dalam memimpin negara, yang di dalam negara itu terhimpun di dalam negara itu adalah bagian-bagian elemen-elemen masyarakat. Jadi kalau kita bicara soal pemimpin, artinya bahwa pemimpin itu harus punya loyalitas atau harus mementingkan yang namanya masyarakat. Karena memang tujuan diangkatnya pemimpin itu demi kepentingan masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kita tarik soal kepemimpinan, artinya pemerataan di dalam setiap bangsa. Kita tarik Indonesia, semisalkan di dalam satu wilayah Indonesia tidak ada yang namanya pemerataan soal hak masyarakat, artinya pemimpin belum bisa memenuhi janji yang pernah dia janjikan untuk masyarakat ketika sebelum dia menjabat sebagai pemimpin. Jadi untuk mewujudkan permusyawaratan, artinya dia punya semacam jiwa untuk mementingkan semua hal yang berada di dalam masyarakat. Jadi kepentingan dia itu dia sampingkan dulu sebelum kepada kepentingan masyarakat. Ya itu menurut saya sih bang. Oke, makna dari sila keempat menurut responden keempat cukup panjang. Cuman intinya kita diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Terus kita juga diajak
untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah atau berdiskusi. Nah, dari sila kelima itu apa sih? Sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti segala hak dan kewajiban adil sama rata. Tidak mandang bulu. Semuanya harus sesuai dengan apa yang menjadi Gak apa, nanti tak cut. cut gitu ya. Lanjut. Berarti langsung kembali ke pertanyaan itu. Pertanyaan kedua lagi. Oh gitu ya. Oke, aku baru pikir tadi. Aku potong gitu ya. Oke, aku tanya lagi ya. Jadi makna dari sila kelima itu apa sih? Makna dari sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah lebih mementingkan moral dan bagaimana kita itu mengutamakan adanya rasa adil di dalam interaksi sosial sesama kita di Indonesia. Dan yang terpenting mewujudkan kesejahteraan secara merata. Dan itu untuk sekarang susah untuk diwujudkan. Ya seperti di zaman sekarang, ya di era sekarang banyak yang demo masalah BBM naik, harga barang sembako jadi naik. Mungkin karena perekonomian sih. Mungkin dari saya itu aja. Makna dari sila kelima menurut responden kelima kita yakni mengutamakan adanya rasa adil, cukup benar karena kita diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang kita lakukan. Oke, sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau pemahaman saya yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.